Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Semua orang di aula juga terdiam. Yuan Ziyu membelalakkan matanya karena tidak percaya. Bahkan setelah tuannya mengingatkannya untuk tidak ikut campur, dia masih tanpa malu mengucapkan kata-kata seperti itu. Wajah Gong Kai menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Pidato Ming Yulian tidak hanya memperlihatkan penghinaan yang amat sangat terhadap Jiang Fan tetapi juga tidak menganggapnya, sang master sekte, dengan serius. Dengan baik. Di mata Ming Yulian, Master Sekte Binatang Roh masih harus bergantung pada murid-murid Sekte Suara Surgawi untuk memahami seni bela diri pamungkas sekte mereka. Tak heran dia dipandang rendah. Dia hendak memarahi, tetapi Jiang Fan memotongnya lagi. Saya mengerti maksud Penatua Ming. Fu Chaohun kuat, jadi apapun yang dia katakan masuk akal, kan? Ming Yulian dengan arogan mengangkat lehernya dan mendengus, itulah yang sebenarnya. Jadi kenapa? Kamu tidak yakin? Jadi bagaimana kalau tidak? Aturan alam jalur bela diri telah seperti ini selama ribuan tahun. Yang terkuatlah yang bertahan, pemenangnya adalah Raja. Jiang Fan, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berkata dengan ringan, sesuai dengan maksud Tetua Ming. Kalau begitu, perkataanku tadi tidaklah tidak sopan. Karena aku lebih kuat dari Fu Chaohun. Bab 250 Standar Ganda. Dengan kata-kata ini diucapkan, suasananya sungguh sunyi. Karena, entah itu Gong Kai atau Yuan Ziyu, begitu pula Qin Caihe di luar aula. Mereka semua tahu kemampuan tempur Jiang Fan yang sebenarnya. Teratai hitam musnah di tangan Jiang Fan. Anak ajaib dari Sekte Suara Surgawi ini, tidak peduli seberapa kuatnya, dapatkah dia lebih kuat dari teratai hitam? Namun, Ming Yulian menganggap itu lelucon. Hahaha, nak, apakah sekte awan hijau milikmu juga mengajarkan seni membanggakan diri? Jika kau adalah murid utama sekte awan hijau, aku mungkin akan mempercayai kata-katamu. Tapi menurutmu kamu siapa? Apakah kau layak untuk dibandingkan dengan murid utama sekte kami? Bisakah kau menyamai 1/10 dari prestasinya? Wajah Fu Chaohun berubah serius. Dengan dukungan seseorang, dia berbicara lebih terbuka. Aku tidak tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tapi dalam hal menghina orang, aku, Fu Chaohun, jauh lebih rendah. Jiang Fan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Ekspresinya tenteram, memancarkan ketenangan yang tidak biasa. Matanya tenang, jika kita tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kalau aku menghina kamu? Tatapan mata Fu Chaohun menajam. Dia berkata, baiklah. Berdebat denganmu tidak ada gunanya. Akan kutunjukkan kehebatanku, mungkin saat itulah kau akan tahu kapan harus menutup mulutmu. Jiang Fan mengangguk dan berkata, begitu juga. Saya harap kalian semua menutup mulut berisik kalian, terutama Penatua Ming. Ming Yulian mencibir. Dia bahkan tidak menatap langsung ke arah Jiang Fan, tetapi berkata kepada Fu Chaohun. Karena seseorang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menantang Anda. Kamu dapat menyerang dengan sekuat tenaga, tanpa rasa khawatir. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Dengan kata lain, berikan Jiang Fan pelajaran yang keras. Tak kenal belas kasihan. Gong Kai menyipitkan matanya, bertarung di tempat sekteku, bukankah seharusnya kau meminta pendapat sekteku? Dia semakin merasa bahwa Ming Yulian mengabaikan kehadirannya. Murid sekte mana yang berani bertarung di hadapan sesepuh sekte luar, di aula master sekte luar? Hanya sekte suara surgawi yang berani membuat preseden seperti itu. Ming Yulian tetap tidak tergesa-gesa, tampak penuh hormat. Master sekte Gong, tolong jangan marah. Kami hanya bertukar gerakan, ini hanya berlangsung sebentar, tidak akan ada yang terpengaruh. Setelahnya, Chaohun akan lebih berdedikasi menguraikan seni binatang mistis untukmu. Mendengar kalimat terakhir, bahkan orang bodoh pun bisa mengerti. Jelaslah mengapa Ming Yulian begitu tak kenal takut. Gong Kai tersenyum dingin dalam hati. Lihatlah dua guru dan murid ini. Mereka baru saja mulai memahaminya, dan sudah menggunakan seni binatang mistik untuk menyandera dia. Untungnya, Jiang Fan datang membantunya memahaminya sepenuhnya.
Jika tidak, bukankah dia akan benar-benar berada di bawah belas kasihan mereka? Tanpa ada perubahan ekspresi, dia menyesap tehnya dan berkata dengan santai. Untuk bertarung di Sekte Binatang Rohku, kamu harus siap secara mental. Fu Chaohun, jika kau menggerakkan kaki kirimu, sekteku akan memotong kaki kirimu. Gerakan tangan kananmu, sekteku akan memotong tangan kananmu. Tidak percaya? Cobalah. Lihat apakah Penatua Ming bisa melindungimu. Kata-katanya yang sederhana, menyampaikan kekuatan yang luar biasa. Membuat orang benar-benar percaya, Gong Kai memang akan melakukan apa yang dikatakannya. Siap menyerang, tubuh Fu Chaohun tiba-tiba membeku. Dia menatap ke arah Ming Yulian dengan ekspresi gelisah. Yang terakhir dengan tatapan sinis berkata, Master Sekte Gong. Gong Kai memainkan sepotong bambu di tangannya, menyela perkataannya dengan tenang. Sekte suara surgawi, kalian tidak perlu khawatir untuk memahami seni binatang mistik. Ming Yulian yang hendak melontarkan ancaman tampak bingung. Apakah Gong Kai tidak ingin memahami seni binatang mistis lagi? Dengan mendekatnya gelombang binatang, teknik tingkat bumi ini dapat sangat membantu Sekte Binatang Roh. Master Sekte Gong, Anda pasti bercanda, saya tidak punya niat mengancam Anda. Masih mencoba memanipulasinya. Gong Kai mencibir sambil menatap Ming Yulian, dan berkata dengan tenang, aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Guru dan murid, aku tetap akan memperlakukan kalian sebagai tamu dan mengantar kalian pergi. Atau bertarunglah di sini dan lihat apakah aku bisa melakukan apa yang kukatakan. Ming Yulian ragu-ragu. 3 hari yang lalu, Gong Kai sangat menyambut kedatangan mereka. Menunjukkan bahwa Gong Kai benar-benar ingin memahami seni binatang mistik. Mengapa menyerah sekarang? Saat dia merenungkan nada bicara Gong Kai yang tenang namun tegas, Ming Yulian tidak dapat memahaminya. Saat dia ragu-ragu, Jiang Fan berkata dengan santai, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Kalau tidak, kamu akan merasa lebih tidak nyaman nanti. Dalam tantangan sesungguhnya, jika Fu Chaohun kalah, dia dan Ming Yulian akan menjadi gila. Sudah sangat tidak nyaman dengan Jiang Fan dan Fu Chaohun. Hampir tidak dapat menahan keinginan untuk memberi pelajaran keras kepada si tukang cerewet itu. Bertemu dengan tatapan dingin Gong Kai, dia menahan diri. Namun, karena dipaksa menyerah, dia merasa sangat tidak rela. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan dia mengejek bersembunyi di balik seorang wanita agar terlihat tangguh. Kita tidak perlu bertarung, aku, Fu Chaohun, melampaui rekan-rekanku dalam segala aspek. Untuk menghindari ketidaksenangan Master Sekte Gong, kita bisa membandingkan pemahaman daripada bertarung, apakah kamu berani? Ming Yulian mengangguk perlahan. Pemahaman juga merupakan bagian dari kekuatan. Dan itu adalah daerah yang paling dibanggakan Fu Chaohun. Dengan sedikit pertunjukan, Jiang Fan dapat ditunjukkan betapa bodohnya dia. Selain itu, Gong Kai mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk bergantung pada Fu Chaohun untuk memahami seni binatang mistik. Jadi dia menatap Gong Kai, Master Sekte, bisakah kita melakukan ini? Gong Kai mendesah sedikit. Dia mencoba menghentikan duel berulang kali, bukan untuk melindungi Jiang Fan, tapi untuk melindungi Fu Chaohun. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya di Sekte Binatang Roh, maka Sekte Binatang Roh juga akan terkena imbasnya. Namun mereka masih gigih, bersikeras bersaing dengan Jiang Fan. Lupakan saja, dia tidak ingin peduli lagi. Sambil bersandar di kursinya, dia mengusap pelipisnya dan berkata, karena kamu mencari penghinaan. Kalau begitu mari kita bandingkan pemahamannya. Namun, aku harus mengingatkanmu, jika kau tidak sanggup menahan pukulan itu, jangan mencari kematian di Sekte Binatang Rohku. Orang lain mungkin tidak tahu. Namun dia mengetahui pemahaman Jiang Fan dengan sangat baik. Bersaing dengannya dalam hal pemahaman adalah suatu kebodohan belaka. Ming Yulian menatap Gong Kai dengan curiga. Dia berpikir, Master Sekte Gong ini, mungkinkah dia sakit parah? Pemahaman Fu Chaohun yang luar biasa terkenal di kalangan 9 sekte. Siapapun yang membandingkannya dengan dia hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Dia meyakinkan Chaohun, Master Sekte Gong hanya sedang menyemangati Jiang Fan, jangan dimasukkan ke hati. Awalnya, Fu Chaohun merasakan hal yang sama. Merendahkan diri sendiri. Bisakah dikatakan sebaliknya?
Mendengarkan Ming Yulian, dia menyadari, itu mungkin taktik psikologis. Sengaja mengganggu pola pikirnya, memberi Jiang Fan kesempatan. Sayang sekali, dalam bidang pemahaman, dia tak tertandingi. Sekalipun dia bertindak mudah, Jiang Fan tidak dapat mengejarnya. Dia menatap Jiang Fan sambil tersenyum setengah, tidak berani membandingkan dalam ilmu bela diri, tidak beranikah kamu menantang dalam pemahaman? Jiang Fan menyentuh hidungnya. Dalam hal seni bela diri, ia mungkin tidak jauh melampaui Fu Chaohun. Namun dalam hal pemahaman, dia mendesah pelan, baiklah, kau sendiri yang memilihnya. Bagaimana kita membandingkan pemahaman? Dia berharap Fu Chaohun tidak putus asa. Bab 251 level tersembunyi. Fu Chaohun sedikit mengernyit. Mengapa Jiang Fan begitu percaya diri dengan pemahamannya sendiri? Pertanyaan ini hanya terlintas sesaat dalam benaknya. Lalu, dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Mengenai pemahaman, dia adalah penguasa absolut tanah 9 sekte. Tak seorang pun yang dapat melampauinya. Ia mengeluarkan selembar bambu, yang di atasnya terukir not-not musik yang sangat rumit. Ini adalah partitur musik berharga dari sekte suara surgawi. Di permukaan, ini tampak seperti partitur musik biasa, tetapi sebenarnya, ini adalah teknik jalur suara tingkat tinggi yang mendalam. Sangat sulit untuk dipahami, bahkan master sekte kami belum sepenuhnya memahaminya selama lebih dari 10 tahun. Kamu dan aku akan memahami bagian ini bersama-sama. Jiang Fan sedikit mengernyit. Teknik penggarapan partitur musik. Ini pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan pemahamannya yang kuat, meskipun dia belum pernah menemukan partitur musik sebelumnya, not-notnya tampak bergerak sendiri dalam penglihatannya. Mereka berubah menjadi pola humanoid, dan ketika banyak nada terhubung, mereka membentuk serangkaian diagram gerakan. Hal ini mirip dengan apa yang dia lihat di Unding Medical Book. Tak lama kemudian, ia melihat dengan jelas beberapa kata terbentuk dari perubahan nada. Teknik raungan harimau dan naga. Jiang Fan bergumam, menyebutkan nama teknik itu. Tanpa diduga, hal itu menimbulkan tatapan aneh dari Fu Chaohun, apakah kamu tidak mengenali kata-katanya? Apakah kamu tidak melihat 3 karakter besar, Arai Brea King Song? Dia menunjuk judul di sisi paling kiri partitur musik. Gong Kai juga menunjukkan ekspresi bingung, Jiang Fan, apakah matamu menipumu? Saya bisa melihat nama partitur musiknya bahkan dari jarak sejauh ini. Wajah Yuan Ziyu juga menunjukkan kecurigaan, apa itu Tiger and Dragon Roar? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kata-kata itu ada di sana? Ming Yulian mencibir, kamu bahkan tidak mengenali karakternya, tetapi kamu berani membandingkan pemahamanmu. Jiang Fan tercengang. Mungkinkah mereka tidak melihat nada itu bergerak sendiri? Tunggu. Jiang Fan tersadar, mungkinkah ini seperti buku kedokteran abadi? Yang lain hanya melihat permukaannya sementara pemahamannya yang unggul memungkinkan dia melihat hakikat tekniknya. Sambil memikirkan hal itu, dia membaca kembali pengantarnya. Teknik raungan harimau dan naga, teknik jalur suara, tingkat menengah tingkat bumi. Kelas menengah tingkat bumi. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia mencoba melihat beberapa kali untuk memastikan kalau dia tidak salah. Partitur musik ini, yang oleh Sekte Suara Surgawi salah diidentifikasi sebagai teknik jalur suara tingkat tinggi yang mendalam. Sebenarnya adalah teknik rahasia tertinggi tingkat menengah tingkat bumi. Dia tidak dapat menahan rasa kering di mulutnya. Sejak dia memulai jalur bela diri, ini adalah teknik terkuat yang pernah dilihatnya. Apakah kamu ingin berkompetisi atau tidak? Melihat ekspresi aneh Jiang Fan, Fu Chaohun menutup slip bambu dan bertanya sambil mengerutkan kening. Orang-orang di sekitar saling bertukar pandang dan mengerutkan kening. Gong Kai mengingatkan, Jiang Fan, partitur musik berbeda dengan teknik kultivasi biasa, sulit dipahami. Lagi pula, tidak diketahui sudah berapa lama Fu Chaohun memahami teknik ini. Dia mungkin sudah sepenuhnya memahaminya. Akan lebih baik jika sekte kami menyediakan teknik kultivasi untuk kalian berdua pahami bersama. Yuan Ziyu mengangguk penuh semangat, Master Sekte benar. Tidak adil bagi murid Sekte Suara Surgawi untuk memahami teknik Sekte Suara Surgawi. Jiang Fan ingin membungkam mereka.
Ini adalah kesempatan yang diberikan dewa untuk mempelajari teknik tingkat menengah tingkat bumi secara gratis. Jika kau menghalanginya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia melambaikan tangannya dan berpura-pura santai, tidak masalah. Jika mereka tidak takut orang lain mempelajari teknik pamungkas sekte suara surgawi, mengapa saya harus takut? Mendengar hal ini, Ming Yulian mencibir, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kamu bisa memahami halaman pertama, kamu pastilah seorang jenius. Dan kau pikir kau bisa mempelajari teknik pamungkas sekte kami. Tidak seperti sekte lainnya. Sekte suara surgawi mengharuskan para pengikutnya untuk memiliki akar roh dan bakat bawaan untuk jalur suara. Peta pemecah arai ini, yang dikenal karena tingkat kesulitannya, merupakan tantangan bahkan bagi anggota sekte suara surgawi untuk memahaminya. Fu Chaohun baru saja memahami halaman kedua. Jiang Fan, seorang murid sekte luar, mengira dia bisa menguasainya. Lucu sekali. Fu Chaohun terkekeh, jika kamu punya kemampuan, maka pelajarilah. Saya tidak akan patah hati. Itu yang kamu katakan. Jiang Fan diam-diam mempersiapkan dirinya, bersemangat untuk memulai. Melihat Jiang Fan tidak keberatan, Gong Kai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, apakah ini partitur sitar? Anda harus memainkan sitar untuk melepaskan kekuatan teknik tersebut. Ziyu, bawakan sitar 7 senarku. Segera, Yuan Ziyu mengeluarkan sitar yang tampak kuno. Itu tidak dibuat dengan sengaja. Tetapi karena bahannya sangat halus, secara alamiah ia menjadi artefak sihir yang tingkatnya rendah. Ambil dan gunakanlah, kata Gong Kai. Yuan Ziyu kemudian menyerahkannya kepada Jiang Fan. Fu Chaohun merasa cemburu. Meskipun dia membawa sitar yang kualitasnya jauh lebih tinggi dari milik Gong Kai. Gong Kai hanya peduli pada Jiang Fan dan mengabaikannya, membuatnya sangat tidak nyaman. Itu membuatnya semakin bertekad untuk memberi Jiang Fan pelajaran serius. Dia mengeluarkan sitarnya sendiri dan duduk berhadapan dengan Jiang Fan di aula besar. Arai Breaking Map dibentangkan dan diletakkan di tengah aula. Jadi keduanya bisa melihat. Gong Kai berkata, batas waktu 2 jam. Mari kita mulai. Fu Chaohun perlahan fokus pada halaman ketiga. Setelah memahami 2 halaman pertama, dia memiliki keunggulan mutlak. Dia bahkan berpikir bahwa meskipun dia tidak terus memahaminya, Jiang Fan tidak akan pernah bisa menyusulnya. Dengan pemahamannya yang mencengangkan, butuh waktu 2 bulan baginya untuk hanya memahami 2 halaman pertama. Dalam 2 jam ini, Jiang Fan kemungkinan akan kesulitan memahami 1 baris teks saja. Tapi ketika dia melihat Jiang Fan, dia mengira Jiang Fan akan sangat gugup, tetapi di luar dugaannya, Jiang Fan tampak lebih santai daripada dirinya. Dia tidak langsung mulai memahami. Sebaliknya, ia memeriksa keseluruhan skor dengan cermat dari awal hingga akhir. Pura-pura tenang, Fu Chaohun menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli untuk memperhatikan Jiang Fan dan fokus pada pemahamannya sendiri. Tanpa dia sadari, Jiang Fan sedang menghafalkan isinya. Sehingga setelah 2 jam itu, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk menyentuh teknik tingkat menengah bumi ini lagi. Setelah istirahat minum teh sebentar, dia menutup matanya dan memastikan bahwa dia telah menghafal segalanya sebelum dia mulai memahaminya. Bayangan not musik yang menari muncul dalam pikirannya. Perlahan-lahan dia mulai memperoleh sedikit pemahaman. 2 jam. Bagi para penonton, itu pasti panjang dan membosankan. Namun bagi Jiang Fan yang asyik memikirkannya, hal itu tampak seperti sekejap mata. Waktunya habis. Pengingat Gong Kai membawa Jiang Fan kembali ke dunia nyata. Dia masih ingin lebih lagi. Karena ini merupakan pengalaman pertamanya dengan teknik jalur suara, dia menganggapnya cukup menarik. Dan keuntungannya besar. Teknik raungan harimau dan naga, ini dibagi menjadi 3 lapisan. Dia telah berhasil memahami lapisan pertama. Mencapai ranah, Tiger Roar. Saat memainkan sitar, ia akan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Itu akan menjadi serangan terkuatnya selain pedang ungu. Fu Chaohun perlahan membuka matanya, secerca pemahaman terlihat di matanya. Ming Yulian yang berada di dekatnya bertanya dengan penuh semangat, bagaimana hasilnya? Fu Chaohun tersenyum tipis, saya tampil luar biasa, saya sudah memahami halaman ketiga.
Ming Yulian sangat gembira, hanya dalam 2 bulan, Anda telah memahami 3 halaman. Kau memang anak ajaib dari sekte kami, yang tidak pernah terlihat selama 100 tahun. Beri Anda waktu 10 tahun, dan Anda pasti akan memahami seluruh tekniknya. Meskipun yang lain tidak tahu betapa sulitnya memahami teknik ini. Dari reaksi Ming Yulian yang hampir tidak seperti karakternya, mereka dapat mengetahui bahwa Fu Chaohun telah membuat kemajuan yang signifikan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jiang Fan yang berwajah tenang dengan cemas. Fu Chaohun juga tersenyum mengejek pada Jiang Fan dan berkata, "Apakah kamu masih berani bersaing denganku?" Bab 252 mundur. Faktanya, bahkan jika Jiang Fan mundur, dia tidak akan membiarkannya. Mengapa dia merendahkan dirinya untuk bersaing dengan Wei Spirit Root? Bukankah itu untuk menghancurkan semangatnya? Bukankah itu untuk menunjukkan pada Gong Kai betapa biasa-biasa saja orang yang disukainya? Saatnya pengumuman hasil, apakah dia ingin mencalonkan diri? Teruslah bermimpi. Jiang Fan menyentuh hidungnya dan berkata, "Saya sarankan kamu mengambil inisiatif untuk menyerah. Mempelajari teknik kultivasi tingkat menengah tingkat bumi milik orang lain dan kemudian menggunakannya untuk menang melawan mereka. Itu agak seperti intimidasi. Namun bagi yang lain, kata-kata ini kedengaran seperti mundur." Ming Yulian tidak dapat menahan tawa dan berkata kepada Gong Kai, "Master Sekte Gong, Anda baru saja mengatakan bahwa Sekte Suara Surgawi kita sedang mempermalukan diri sendiri. Saya tidak pernah mengerti. Sekarang aku mengerti. Murid utama Sekte Suara Surgawi kita yang terhormat, diibaratkan seorang pengecut yang bicaranya keras namun gentar di saat-saat terakhir. Hal itu sungguh menghina status seseorang." Yuan Ziyu ingin membela Jiang Fan. Jika Jiang Fan menyerah pada awalnya, dia bisa saja mempertanyakan keadilan kompetisi dan memaafkannya. Tetapi sekarang, setelah 2 jam pencerahan, mundur pada saat ini tidak dapat dipertahankan. Orang-orang di luar aula juga sedikit bingung. Mengapa Jiang Fan baru saja berpikir untuk menyerah? Terlambat, bukan? Fu Chaohun mencibir dalam hati, benar-benar ingin berhenti sekarang. Setelah berbicara kasar, pada saat konfrontasi, apakah Anda ingin lari? Dia tersenyum lembut, "Adik Jiang, ini hanya obrolan biasa. Menang atau kalah tidaklah penting, mengapa harus begitu peduli? Lakukan yang terbaik, apapun yang kamu pahami itu baik. Aku tidak akan menertawakanmu." Jiang Fan memetik senar sitar dan merenung, "Kau sebaiknya pergi dulu." Dia ingin melihat perbedaan antara penampilan Fu Chaohun dan penampilannya. Teknik partitur musik yang sama, meskipun mungkin ada perbedaan, seharusnya tidak terlalu besar. Tidak masalah. Fu Chaohun langsung menyetujuinya. Dia mencibir dalam hati, sekarang Jiang Fan hanya bisa menunda. Namun, di bawah pengawasan banyak orang, bisakah ia menunda kesulitan ini? Kemudian dia duduk bersila, meletakkan sitar kuno di lututnya, menenangkan pikirannya, dan mengatur kondisinya. Seluruh dirinya segera menjadi tenang. Seperti kolam yang dibelai angin musim semi, tanpa riak. Namun, pada saat berikutnya, memetik. Saat jari-jarinya dengan cepat menyapu senar sitar, 2 suara yang intens dan tajam, seperti pisau dingin yang terhunus di malam yang gelap, menusuk jiwa. Penonton yang tidak siap menjadi berdebar-debar. Lalu, suara sitar itu bertambah cepat. Sensasi yang luar biasa, bagaikan kuku besi kuda perang yang menginjak sungai es, menyerbu ke arah mereka. Saat suara sitar mencapai puncaknya, suaranya tiba-tiba berubah. Bunyi sitar yang berdebar pelan dan berdengung, bagaikan suara beradunya pisau dan pedang. Masa seakan-akan melihat di depan mata mereka sendiri asap mengepul, ribuan pasukan menghunus pisau perang, bertempur berdarah-darah di dataran luas. Di tengah kemegahan dan kemarahan itu, para pendengar menjadi sangat emosional. Mereka merasa seakan-akan berada di tempat kejadian. Gedebuk. Tapi pada saat ini, Fu Chaohun menekan senar sitar dengan kelima jarinya. Beraneka ragam suara di dunia terhenti, dan banyak pemandangan lenyap seketika. Yuan Ziyu tersadar kembali, napasnya masih cepat, setelah beberapa kali menarik napas dalam, dia sedikit tenang. Merasakan angin sepoi-sepoi, dia mendapati punggungnya basah oleh keringat. Suara sitar yang begitu dalam, benar-benar menuntun emosiku. Dia merasakan sedikit ketakutan.
Kalau di medan perang dan mendengar bunyi sitar itu, apakah ia masih dapat bersikap tenang menghadapi musuh? Akan tetapi, yang lebih ditakutkannya adalah pupil matanya mengecil saat dia mendapati lantai granit aula itu sangat halus. Suatu ketika selama pertunjukan, goresan samar telah muncul. Ini adalah, dia menutup bibir merahnya karena terkejut. Gong Kai mengangguk pelan, tanda setuju, benar, dia adalah anak ajaib dari Sekte Suara Surgawi. Suara sitar berubah menjadi pedang, melukai tanpa bentuk. Di antara para tetua di Sekte Suara Surgawi, hanya sedikit yang bisa mencapai ini. Meskipun dia tidak begitu menyukai orang ini, dia tidak dapat menyangkal bakat luar biasa yang dimiliki orang lain dalam bermusik, yang melampaui 9 sekte. Yi Lianxing dan yang lainnya di luar aula juga sangat terkejut. Terutama ketika mereka menatap goresan-goresan yang dihasilkan oleh bunyi sitar itu, mereka semakin tercengang. Jika Fu Chaohun adalah musuh mereka, kemungkinan besar mereka telah terpotong-potong oleh suara sitar sejak lama. Chu Xingmeng menarik napas dalam-dalam, sangat khawatir. Kakak senior Jiang akan kesulitan untuk menang. Qin Caihe menghela nafas pelan, kali ini, saudara muda Jiang memang meremehkan Fu Chaohun. Untuk menjadi seorang jenius legendaris, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya? Pencapaian yang mengagumkan ini telah membuat semua orang yang hadir terkesan. Tidak ada lagi harapan bagi Jiang Fan. Ming Yulian berkata dengan bangga, Master Sekte Gong, kau meremehkan Chaohun. Peta pemecah arai ini, hanya dia yang saat ini menunjukkan kekuatan seperti itu. Bahkan Master Sekte tidak mencapai setengah levelnya. Benar-benar, Gong Kai tidak dapat menahan perasaan gelisahnya. Bisakah Jiang Fan menang? Meskipun dia sangat menghargai pemahaman Jiang Fan, Fu Chaohun sebenarnya bukanlah karakter yang sederhana. Terutama pencapaiannya, peta pemecah arai, yang sudah menjadi yang pertama di antara 9 sekte. Tidak peduli seberapa jenius pemahaman Jiang Fan, dapatkah dia melampauinya? Dia menghibur, Jiang Fan, lakukan saja yang terbaik. Ini adalah pertama kalinya Anda menghadapi teknik jalur suara, dan yang pertama Anda hadapi adalah peta pemecah susunan, yang terkenal sulit. Bahkan jika kamu kalah dari Fu Chaohun, itu tidak memalukan. Sebelum memulai, dia sudah memberi Jiang Fan jalan keluar. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah tidak percaya lagi padanya. Fu Chaohun tersenyum diam-diam. Bukankah kamu menyukai Jiang Fan? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku mempermalukan diriku sendiri? Mengapa Anda baru sekarang mencari-cari alasan atas kegagalannya? Sayangnya, yang biasa-biasa saja adalah yang biasa-biasa saja. Tidak ada alasan yang membantu. Dia memegang sitar kuno dengan percaya diri, saudara muda Jiang, lakukan saja yang terbaik. Seperti yang dikatakan Master Sekte Gong, kalah dariku adalah hal yang wajar. Jiang Fan mengangguk perlahan. Dia mengenali kekuatan arai breaking map milik Fu Chaohun. Hanya saja dia tidak tahu, bagaimana teknik yang dia pahami dari arai breaking map akan sebanding kekuatannya. Baiklah, saya akan mulai. Jiang Fan meletakkan sitar 7 senar di lututnya dan mengingatkan, harap menjauh dari saya, untuk menghindari kecelakaan. Yuan Ziyu bingung, kecelakaan, hanya memainkan sitar, bahkan pada tingkat Fu Chaohun, akan sulit untuk melukai orang yang hadir, bukan? Namun dia tetap patuh menjauhkan diri dari Jiang Fan, bergerak ke sisi Gong Kai. Berbisik, guru, apa maksud saudara muda Jiang? Gong Kai juga tidak dapat memahami apa yang sedang dia lakukan, dia pun merenung, mari kita lihat dan saksikan. Ming Yulian terkekeh, apakah kamu khawatir suara sitarmu bisa melukai orang? Tenang saja, kamu tidak punya kemampuan itu. Fu Chaohun juga mengabaikannya, mempertahankan pendiriannya di hadapan Jiang Fan, dan berkata sambil tersenyum. Jika kau bisa menyakitiku, itu akan menjadi bukti kemampuanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Mulailah penampilanmu. Baiklah, lawan telah mengatakan hal ini. Jiang Fan tidak lagi menahan diri. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mulai memainkan arai breaking map. Berbeda dengan partitur yang dilihat Fu Chaohun, apa yang dipahami Jiang Fan adalah partitur untuk teknik raungan harimau dan naga. Jadi, begitu dia menekan senarnya, bukan penindasan kuda besi dan sungai es.
Tetapi yang terjadi adalah seekor harimau ganas tiba-tiba mengaum di dekat telinga, menyebabkan sensasi geli di kulit kepala. Termasuk Gong Kai. Semua orang, tanpa kecuali, yang tidak siap untuk itu, menggigil. Jantung mereka berdebar kencang. Bab 253, apakah ini lembar musik yang sama? Tapi ini baru permulaan. Saat ke-10 jari Jiang Fan bergerak cepat, memetik senar sitar. Nada-nada tinggi menembus udara, mengirimkan getaran ke tulang belakang. Seolah-olah ada seekor harimau ganas yang menginjak ranting-ranting kering di tengah hutan yang gelap dan lebat, mendekat perlahan dari balik bayang-bayang. Jantung semua orang menegang, dan mereka tidak berani bernapas. Rasanya benar-benar seperti berada dalam situasi yang mengerikan. Berikutnya, kekuatan spiritual Jiang Fan melonjak, menyebabkan nada-nada sitar meledak tiba-tiba. Bagaikan seekor harimau yang menerkam dan mengaum dengan ganas. Selain itu, kadang jauh kadang dekat, kadang tinggi kadang rendah. Tampak seolah-olah harimau mengepung mereka dari segala sisi. Perasaan diserang oleh 100 harimau pun mulai muncul. Sosok Yuan Ziyu goyah, tanpa sadar bergerak mendekati Gong Kai. Tetapi Gong Kai juga merasa seolah-olah berada di tengah-tengahnya, secara naluriah berdiri berjinjit, seluruh tubuhnya menegang. Saat suara itu bertambah intens, perasaan tertekan itu perlahan mencapai puncaknya. Akhirnya, suara ledakan dahsyat bergema di dalam dan luar aula besar. Dalam keadaan linglung, orang-orang melihat seekor harimau ganas melompat keluar dari sitar kuno, memamerkan taringnya yang berdarah, menerkam ke arah mereka dengan gigitan yang ganas. Pada saat yang sama, berpusat pada Jiang Fan. Lantai granit, di bawah suara sitar yang memekakkan telinga, meledak dalam pola berbentuk kipas. Langsung menghadap Fu Chaohun dan Ming Yulian. Dengan sebuah ledakan, Fu Chaohun yang tengah duduk bersila di tanah terpental di tempat. Ming Yulian tersandung dan hampir jatuh. Wajahnya berubah drastis saat dia meraih Fu Chaohun dan mundur dengan cepat. Suara sitar tidak berkurang. Ia menyebar luas, meledakkan tanah yang dilaluinya. Ketika benturan mencapai pilar batu pusat aula besar. Dengan retakan, balok batu besar yang membutuhkan 3 orang untuk memeluknya itu ternyata retak dan mulai miring. Dengan balok batu hancur, aula besar berguncang hebat, tampaknya akan runtuh. Gong Kai terkejut. Dengan menepuk meja, dia melompat, dan dengan cepat tiba di depan balok batu. Dengan satu telapak tangannya, dia menopang balok batu yang miring itu kembali ke posisinya. Dengan demikian, aula besar itu terhindar dari keruntuhan. Ketika suara sitar menghilang, semua orang terdiam tercengang oleh pemandangan di dalam aula. Sebuah area granit besar berbentuk kipas hancur total dan terangkat. Asap putih mengepul dari tanah. Debu memenuhi seluruh aula. Rasanya seperti terjadi gempa bumi yang dahsyat. Pemandangannya mengejutkan. Yuan Ziyu berpegangan erat pada meja, berusaha sekuat tenaga untuk menyeimbangkan diri, matanya terbelalak karena takjub melihat pemandangan kehancuran. Pada saat ini, dia bahkan lupa bernapas. Bergumam tak percaya, apakah ini teknik jalur suara? Di luar aula, Yi Lianxing tercengang, teknik jalur suara benar-benar bisa sekeram ini. Qin Caihe tercengang, aku belum pernah mendengar teknik jalur suara sekuat ini. Chu Xingmeng juga membelalakkan matanya, apakah kakak senior Jiang benar-benar menggunakan teknik jalur suara tadi? Teknik kultivasi sekte suara surgawi dikenal misterius dan sulit diwaspadai. Mereka menyiratkan taktik oportunistik. Dalam hal kekuatan, persepsi umum setiap orang adalah bahwa mereka lebih lemah daripada teknik ortodoks. Tetapi demonstrasi Jiang Fan secara langsung membalikkan pemahaman mereka tentang teknik jalur suara. Skor ini, jika dibawakan oleh master sekte dari sekte suara surgawi, barangkali bahkan 8 master sekte lainnya yang digabungkan pun tidak akan memiliki kesempatan. Nyatanya, mereka hanya meragukan pemahaman mereka tentang teknik jalur suara. Tetapi 2 orang dari sekte suara surgawi langsung merenungkan kehidupan mereka. Fu Chaohun menatap pemandangan yang seperti bencana itu, tatapannya kosong, ini adalah teknik jalur suara. Sebagai seorang jenius dari sekte suara surgawi, dia tidak percaya tingkat kehancuran ini disebabkan oleh teknik jalur suara. Ming Yulian juga penuh dengan keterkejutan. Setelah mempelajari teknik jalur suara selama puluhan tahun, dia bingung dengan apa yang dilihatnya.
Setelah beberapa saat, dia tersadar, gemetar saat berbicara, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Jiang Fan menghembuskan napas udara keruh. Melihat kehancuran yang sangat besar itu, dia pun terkejut. Apakah ini kekuatan penghancur dari teknik perantara tingkat bumi? Dia hanya menggunakan 50% kekuatan spiritualnya. Kalau dia menggunakan kekuatan penuh, bukankah aula itu akan runtuh? Mendengar pertanyaan Ming Yulian, Jiang Fan menunjuk ke buku yang kini telah menjadi potongan-potongan kertas, peta pemecah arai. Bukankah itu hanya skor yang kamu berikan? Apa? Fu Chaohun terkejut, itu tidak mungkin. Mengapa kekuatannya hanya sedikit saat aku melakukannya? Dia bahkan tidak dapat melanjutkan karena malu. Setelah berusaha keras memainkan sitar, ia hanya meninggalkan beberapa tanda dangkal pada granit. Hasil yang dibanggakannya tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penampilan Jiang Fan. Namun Jiang Fan mengklaim skornya sama. Bagaimana Fu Chaohun bisa menerima ini? Ming Yulian sama sekali menolak untuk mempercayainya, kamu berbohong. Skor yang Anda mainkan dan yang kami mainkan sangat berbeda, keduanya pada dasarnya tidak sama. Jiang Fan tidak menyembunyikan kebenarannya, dan berkata dengan tenang, jujur saja padamu. Skor yang saya lihat berbeda dari yang Anda lihat. Saat aku melihatnya, itu adalah skor yang diberi nama, teknik raungan harimau dan naga, bukan peta pemecah arai, yang kamu lihat. Setelah mendengar ini, semua orang di dalam dan di luar aula tampak merenung. Ini bukan hal yang mustahil. Dikatakan bahwa pada beberapa pewarisan yang sangat sulit, mereka yang pemahamannya buruk dan mereka yang pemahamannya sangat baik melihat hal yang berbeda. Mereka yang pemahamannya buruk hanya melihat permukaannya saja. Mereka yang memiliki pemahaman luar biasa, dapat melihat hakikat warisan. Arai Breaking Map, ini mungkin merupakan salah satu kasusnya. Jika tidak, ia tidak dapat menjelaskan mengapa skor yang sama, jika dibawakan oleh Jiang Fan, bisa begitu menggemparkan. Tetapi ketika Fu Chaohun memainkannya, itu seperti menggores permukaan. Tetapi, hal ini sungguh tidak tertahankan bagi Fu Chaohun untuk menerimanya, dan dengan tegas berkata, tidak mungkin. Apakah pemahamanku benar-benar lebih buruk dari pemahamanmu? Apakah memang berbeda seperti langit dan lumpur? Ia dikenal sebagai anak ajaib yang lahir 1 abad sekali. Pada saat ini, Gong Kai kembali tenang. Menatap punggung Jiang Fan, dia tak dapat menahan napasnya yang terasa dingin. Dia selalu berpikir bahwa dirinya memahami kemampuan pemahaman Jiang Fan dengan baik. Baru sekarang dia sadar bahwa yang dia ketahui hanyalah puncak dari gunung es. Matanya menampakkan apresiasi yang dalam, berpikir betapa hebatnya jika bakat seperti itu menjadi bagian dari sekte binatang roh. Dengan baik, mendengar luapan emosi Fu Chaohun, menyebabkan keributan. Gong Kai merasa sedikit simpati terhadapnya. Pemahaman Fu Chaohun memang sangat baik, yang terbaik yang diakui oleh 9 sekte. Sayangnya, ia lahir di era yang salah. Ia lahir di era Jiang Fan. Dia ditakdirkan untuk hidup selamanya di bawah bayang-bayang Jiang Fan. Dia mendesah pelan dan berkata, jangan menipu dirimu sendiri. Bahkan jika teknik jalur suara Jiang Fan tidak berasal dari peta pemecah susunan. Tetapi, karena mampu memahami teknik jalur suara yang begitu kuat, apakah menurutmu pemahamannya lebih buruk darimu? Pertanyaan ini membuat Fu Chaohun terdiam. Dia bangga dengan dirinya sebagai ahli jalur suara, namun teknik jalur suara terkuat yang dipahaminya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan milik Jiang Fan. Sudah kubilang, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Gong Kai berjalan ke sisi Jiang Fan dan berkata, kamu pikir sekte ini lebih memihak Jiang Fan dan meremehkanmu. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa sekte tersebut melakukan hal itu? Anda mungkin meragukan kekuatan sekte ini, tapi jangan meragukan penilaian saya. Mendengar ini, Fu Chaohun merasa sangat malu. Untuk berpikir bahwa dia, di wilayah kekuasaannya yang paling membanggakan, telah diinjak-injak oleh akar roh sampah yang terkenal kejam. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk, dan berkata dengan malu, Tetua Agung, mari kita pergi. Dia tidak ingin tinggal di sekte binatang roh sedetik pun. Ming Yulian juga merasa malu. Belum lama ini, dia mengejek putri kebanggaan sekte binatang roh, Yi Liansing, karena begitu hormat kepada seorang pengikut sekte luar.
Sekarang, murid yang paling disayanginya telah dihancurkan dengan telak oleh murid sekte luar ini. Dia mengangguk, lalu teringat sesuatu, dan berkata, karena kita sudah di sini, bukankah sayang kalau kita pergi seperti ini? Dia membungkuk pada Gong Kai, Master Sekte Gong, apakah sekte Anda memiliki tugas-tugas sulit yang perlu diselesaikan? Gong Kai menepuk dahinya, aku hampir lupa. Sekte binatang roh telah diberi banyak tugas tingkat tinggi, dan mereka tidak dapat menyelesaikan semuanya tepat waktu. Sekarang dengan murid sekte luar yang hebat seperti Fu Chaohun, dia dapat membantu mengambil alih beberapa tugas ini. Tentu saja, dia segera mengeluarkan setumpuk gulungan batu giok, semua tugas tingkat tinggi level 2 dan 1. Kemudian, dia teringat pada Jiang Fan dan berkata, kamu pilih satu juga. Jiang Fan sangat kuat, mampu membunuh teratai hitam. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Mendadak, Jiang Fan menjawab tanpa ragu. Aku tidak berani menerima tugas dari Sekte Binatang Roh. Gong Kai tertegun. Bab 254 Hadiah Ganda. Mengapa mengatakan ini? Gong Kai agak bingung. Dengan kekuatan Jiang Fan dalam membunuh bandit teratai hitam, dia setidaknya harus mengemban tugas tingkat pertama. Melaksanakan tugas tingkat kedua seharusnya tidak menimbulkan kesulitan, bukan? Dari mana datangnya kata, tidak berani, ini? Jiang Fan menunjukkan ekspresi serius dan berkata, aku curiga sekte binatang roh milikmu sedang menjadi sasaran. Alasan bandit teratai hitam menyergap di perbatasan sekte binatang roh dan sekte tertinggi. Kemungkinan akan membajak binatang roh serigala iblis yang dikawal oleh kakak perempuan senior Zhang Suemou. Pada awalnya, Jiang Fan juga mengira penyergapan itu ditujukan padanya. Namun setelah dipertimbangkan dengan cermat, obat spiritual yang mereka bawa tidak berguna bagi bandit teratai hitam. Sampai dia bertemu dengan tim Zhang Suemou, dia tiba-tiba menyadari. Mata Gong Kai menajam, apakah maksudmu seseorang menjual informasi kepada bandit teratai hitam? Tugas Zhang Suemou bukanlah rahasia, namun hanya diketahui dalam sekte binatang roh. Bagaimana bandit teratai hitam tahu dan menyergap di rute yang diperlukan? Jelas, seseorang dalam sekte binatang roh membocorkan informasi tersebut. Jiang Fan menggelengkan kepalanya pelan, belum tentu dijual begitu saja kepada bandit teratai hitam. Saat ini, malapetaka mengancam di tanah 9 sekte, dan orang-orang merasa cemas. Memperoleh sumber daya strategis yang penting telah menjadi pertimbangan utama bagi kekuatan manapun. Dan binatang roh dari sekte binatang roh, yang dapat membantu dalam pertempuran, jelas merupakan salah satu sumber daya yang paling penting. Tidak ada alasan hanya bandit teratai hitam yang menargetkanmu. Mendengar hal ini, Yuan Ziyu dan murid-murid muda lainnya semuanya terkejut. Namun Ming Yulian menatap Jiang Fan dengan tajam. Meskipun dia sangat kesal karena Jiang Fan telah mempermalukan sekte suara surgawi, dia harus mengakui, orang ini memiliki kebijaksanaan yang melampaui usianya. Sebelum tugas 9 sekte dimulai, Master Sekte telah berdiskusi dengannya bahwa beberapa sekte di tanah 9 sekte akan menjadi sasaran kekuatan tak dikenal. Sekte binatang roh menjadi fokus utama. Dia tidak menyangka seorang junior seperti Jiang Fan memiliki wawasan yang luar biasa. Sebaliknya, murid mereka sendiri, Fu Chaohun, sama sekali tidak menyadari hal ini. Sangat mengesankan, mata indah Gong Kai berbinar. Kamu memiliki wawasan yang luas di usia yang masih muda, akan sulit bagimu untuk tidak meraih kesuksesan di masa depan. Dia sangat melimpahkan pujiannya. Kau benar, Gong Kai berkata dengan serius, sekte binatang roh kita memang merupakan target utama penjarahan. Saya sudah melaporkan hal ini ke Paviliun Mekanisme Surgawi sejak lama. Untuk mendorong para pengikut agar aktif menyelesaikan tugas, Paviliun Mekanisme Surgawi menggandakan hadiah untuk tugas tingkat pertama sekte kami. Menyelesaikan satu setara dengan 2 tugas tingkat pertama dari sekte lain. Mendengar hal ini, bahkan Jiang Fan pun tidak dapat menahan godaan. Melaksanakan tugas untuk sekte binatang roh tentu saja penuh risiko, tetapi imbalannya luar biasa besar. Jadi, jika Anda ingin mencobanya, Anda dapat memilih dari tugas-tugas tingkat pertama yang penting ini. Jika Anda khawatir tentang keselamatan, saya juga dapat menemukan beberapa tugas tingkat ketiga untuk Anda. Gong Kai sangat murah hati terhadap Jiang Fan.
Tugas tingkat ketiga yang sederhana biasanya diperuntukkan bagi murid tingkat menengah untuk mendapatkan poin prestasi dan tidak terbuka bagi orang luar. Hanya Jiang Fan yang diberi hak istimewa seperti itu. Setelah mempertimbangkan cukup lama, Jiang Fan berkata, saya akan memilih tugas tingkat pertama. Pertama, hadiahnya memang menarik. Kedua, dia tidak akan merasa benar mengambil tugas tingkat ketiga dari murid tingkat menengah dan bawah dari Sekte Binatang Roh. Aku tahu kamu akan memilih tugas tingkat pertama. Gong Kai menunjuk beberapa gulungan batu giok, pilih satu dulu. Hal ini membuat Fu Chaohun yang menonton, diam-diam merasa tidak senang. Jika mereka berdua memilih tugas tingkat pertama, mengapa Jiang Fan harus melakukannya terlebih dahulu? Bukankah yang lebih kuat seharusnya memilih terlebih dahulu? Dia berkata, saudara muda Jiang, tugas tingkat pertama tidak mudah diselesaikan, sebaiknya kamu bertindak sesuai kemampuanmu. Dia mengakui bahwa Jiang Fan memiliki pemahaman yang tinggi. Tapi rumor tentang dirinya yang tidak memiliki akar roh bukanlah tidak berdasar, kan? Apakah dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tingkat pertama? Jiang Fan berkata tanpa ekspresi, urus saja urusanmu sendiri. Kemudian dia mulai memilih dari 10 tugas tingkat pertama. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia mengambil gulungan batu giok. Mari kita lihat, tugas mana yang kamu pilih. Gong Kai mengambil gulungan batu giok dan membaca isinya, wajah cantiknya sedikit berubah. Mengapa kamu memilih yang ini? Ganti ke yang lain. Gulungan batu giok ini berisi tugas mengawal 10 elang 1000 mil menuju Sekte Keinginan. Elang 1000 mil merupakan burung iblis yang terbang tercepat di tanah 9 sekte. Tidak ada pengecualian. Mereka adalah makhluk roh pengintai yang tak tergantikan untuk pertahanan saat ini melawan gelombang binatang. Saat ini, hanya Sekte Binatang Roh yang memiliki 10 di seluruh tanah 9 sekte. Berdasarkan perintah paviliun mekanisme surgawi, mereka semua harus dikirim ke garis depan barat di Sekte Keinginan. Pentingnya dan berharganya mereka terbukti dengan sendirinya. Jika tugas ini dilaksanakan, mereka niscaya akan menjadi sasaran. Fu Chaohun melirik isi gulungan batu giok itu dan langsung berkata, bukankah kamu bersikap konyol? Apakah ini tugas yang bisa kamu selesaikan? Berikan pada kami punya tetua agung yang mendampingi kami untuk memastikan tidak ada masalah dalam penyelesaiannya. Gong Kai merasakan hal yang sama. Tugas sepenting itu, membiarkan Jiang Fan menanganinya membuatnya benar-benar gelisah. Pertama-tama, dia khawatir kehilangan binatang roh. Kedua, dengan Sekte Keinginan di garis depan pasukan binatang iblis, daerah itu dapat berubah menjadi medan perang kapan saja. Kekacauan di tempat kejadian tidak dapat diduga. Jiang Fan pergi ke sana akan sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku akan menerima tugas ini. Jiang Fan mengambil gulungan giok itu kembali dan menyelipkannya ke dalam jubahnya. Sikapnya yang tegas tidak dapat disangkal. Tidak, kamu harus memilih yang lain. Gong Kai bersikeras. Dia tidak bisa membiarkan Jiang Fan bertindak gegabah. Kehilangan Tousan Mile Eagles akan menjadi kerugian kecil. Kematian Jiang Fan akan menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki. Jiang Fan mendesah tak berdaya, Master Sekte, minggirlah. Dia berjalan ke suatu sudut. Gong Kai mengerutkan kening, mengikutinya, lengannya disilangkan, dan berkata dengan tegas. Apapun yang kau katakan, itu tidak akan berhasil. Dia berhenti di tengah kalimat ketika melihat apa yang dipegang Jiang Fan di tangannya, sebuah kotak giok. Matanya yang indah menyipit hingga menyerupai lubang jarum. Wajahnya yang cantik dan tanpa cacat dipenuhi dengan keterkejutan, dan berkata tak percaya, ini, bukankah ini? Jiang Fan segera menutup bibirnya dan menyuruhnya diam, Master Sekte seharusnya tahu, tapi tolong jangan sebarkan. Pikiran Gong Kai dipenuhi dengan keheranan. Dia bahkan ragu apakah dia salah melihatnya. Bukankah itu jade Talisman of Naschen Soul Strike yang banyak dicari akhir-akhir ini? Dia telah mengutus seorang tetua untuk merebutnya dengan harga yang mahal. Sayang, pada akhirnya benda itu direbut oleh tetua agung Sekte Raksasa, Tai Bubai, dengan harga selangit, yakni 2 juta kristal. Tapi bagaimana akhirnya sampai di tangan Jiang Fan? Jiang Fan menyimpan otak giok itu. Untuk mengamankan tugas ini, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Karena imbalan atas tugas ini terlalu besar.
Tugas tingkat pertama biasa memberi hadiah 100 poin prestasi. Namun tugas mengawal Thousand Mile Eagles ini membuahkan hasil sebanyak 200 poin. Ditambah pahala yang berlipat ganda, menjadi 400 poin prestasi. Hal itu sepadan dengan risiko yang diambil Jiang Fan untuk mencapainya. Jadi, Master Sekte Gong. Jiang Fan tersenyum tipis. Gong Kai kembali tenang, bibirnya bergerak, ingin bertanya bagaimana Jiang Fan memperoleh jimat giok itu. Namun dia dengan paksa menekan rasa ingin tahunya. Itu adalah rahasia Jiang Fan, yang tidak boleh diketahui. Kembali ke masalah tugas, dia mengulurkan jari manisnya, menusuk dahi Jiang Fan. Dengan memutar matanya sedikit, dia dengan ringan memarahi. Kecil, dengan barang seperti itu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Apakah kamu senang melihatku mengkhawatirkanmu? Setelah berbicara, dia menyadari bahwa itu terdengar agak ambigu. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Baiklah, saya akan mengumumkan pembagian tugas sekarang. Fu Chaohun menyaksikan Jiang Fan kembali. Seringai mengejek terbentuk di bibirnya, apakah kau benar-benar berpikir Gong Kai menyukaimu dan akan menuruti keinginanmu? Dia adalah Master Sekte, dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Tanpa keterampilan yang nyata, bagaimana Anda bisa berpikir untuk melakukan tugas seperti itu? Kembalikan tugas itu dengan tenang. 200 poin prestasi, ditambah hadiah 2 kali lipat, juga sangat menggiurkan baginya. Dia bertekad untuk mendapatkan tugas ini. Namun, ketika Gong Kai kembali, dia mengeluarkan buku registrasi di depan umum dan tanpa ekspresi, mendaftarkan tugas tersebut atas nama Jiang Fan. Bab 255 Investigasi Gong Kai. Fu Chaohun tertegun dan dengan cepat berkata, Master Sekte Gong, harap tunggu. Kau ingin menugaskan Jiang Fan untuk melakukan tugas ini. Ini benar-benar berbeda dari apa yang diantisipasinya. Mungkinkah Gong Kai begitu memanjakan Jiang Fan sehingga dia tidak lagi peduli dengan gambaran yang lebih besar? Ming Yulian juga sangat terkejut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Gong, mohon pertimbangkan kembali. Banyak kekuatan yang mengarahkan pandangan mereka pada elang 1000 mil, termasuk banyak keluarga jalur bela diri yang kuat. Bahkan saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat mengirimkan Thousand Mile Eagles dengan aman. Apalagi Jiang Fan. Gong Kai bersikap seolah-olah dia tidak mendengar. Dengan goresan pena gioknya, dia menuliskan tugas itu di bawah nama Jiang Fan. Hal ini membuat Fu Chaohun cemas sekaligus marah. Dia berteriak, Jiang Fan, apa yang kau berikan kepada Master Sekte Gong sebagai balasannya? Beberapa saat yang lalu, Gong Kai menentang keras. Mengapa sikapnya berubah 180 derajat setelah beberapa bisikan di sudut? Ming Yulian juga marah. Dia berkata dengan tidak percaya, Master Sekte Gong, ini menyangkut perlawanan Sekte 9 terhadap gelombang binatang. Mohon pertimbangkan kembali. 10 elang 1000 mil ini tidak boleh hilang. Meskipun dia tidak bertanya secara langsung seperti Fu Chaohun. Dalam hatinya, sulit untuk tidak curiga bahwa Gong Kai telah menerima beberapa keuntungan dari Jiang Fan. Jika tidak, ini akan terlalu ceroboh. Gong Kai bersenandung dengan aura yang mengesankan, bagaimana sekte ini menangani masalah bukanlah urusanmu. Tugas untuk sekte hasrat sudah final. Kalian hanya bisa memilih misi lain. Fu Chaohun sangat marah hingga giginya gatal. Tugas utama yang sangat berjasa diberikan kepada seonggok sampah. Sulit dipercaya. Tak berdaya, mereka harus memilih tugas lain. Itu untuk pergi ke sekte raksasa. Setelah tugasnya selesai, Gong Kai berkata, kamu bisa berangkat setelah setengah hari. Mempersiapkan spirit beast, memuat kereta, dan pemeriksaan prakeberangkatan semuanya membutuhkan waktu. Memanfaatkan jeda ini, Jiang Fan ingin melihat apakah ia dapat menerobos tingkatan kekuatannya saat ini dengan sumsum rumput Phoenix Bumi. Master Sekte, bolehkah saya meminjam ruang kultivasi? Tanya Jiang Fan. Gong Kai segera menebak niatnya. Dia mengingatkannya, saya sarankan kamu punya waktu luang lebih dari 3 hari sebelum mencoba terobosan. Keampuhan obat Earth Phoenix Grace Marrow sangatlah ampuh dan harus digunakan sedikit demi sedikit. Mengonsumsi semuanya sekaligus akan menyebabkan banyak kekuatan obat bocor keluar sebelum diserap. Begitukah? Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, saya akan mencobanya.
Mungkinkah khasiat obat dari Earth Phoenix Grace Marrow lolos dari penyerapan Transparent Spirit Root milikku? Gong Kai berkata tanpa daya, kamu benar-benar keras kepala. Baiklah, gunakan ruang kultivasi rahasiaku. Cobalah sedikit saja dulu dan kau akan mengerti khasiat obat ini. Di bawah tatapan iri Fu Chaohun, Gong Kai membawa Jiang Fan ke ruang rahasia yang harum di aula belakang aula utama. Berisi barang-barang yang biasa digunakan Gong Kai untuk berkultivasi. Ada juga beberapa jubah bela diri sutra untuk dia ganti selama kultivasi, bersama dengan penutup dada. Tunggu, balutan dada. Pandangan Jiang Fan tertuju pada sebuah kain brokat bersulam perak di sebuah rak di sudut. Dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Mengapa kamu tidak masuk? Gong Kai menatap Jiang Fan yang tidak bergerak dengan ekspresi bingung. Mengikuti tatapannya, wajahnya sedikit memerah. Dia cepat-cepat berjalan mendekat dan buru-buru membungkus jubah perang dan penutup dada, lalu memegangnya di lengannya. Dengan muka yang memerah, dia berjalan keluar ruangan. Saat dia melewati Jiang Fan, dia menatapnya dengan pandangan kesal. Masih sangat muda dan sudah mempelajari kebiasaan buruk. Berbudidayalah dengan baik. Setengah hari kemudian, aku akan memeriksa hasil kultivasimu. Sambil berkata demikian, dia menendang pantatnya, membuatnya terhuyung-huyung ke dalam ruangan. Dia menutup pintu kamar di belakangnya. Jiang Fan mengusap pantatnya, tampak tak bisa berkata apa-apa, kau meninggalkannya tergeletak begitu saja dan sekarang kau menyalahkanku. Sangat tidak masuk akal. Waktunya sudah sempit, jadi dia duduk bersila di atas tikar kulit beruang. Dia mengeluarkan Earth Phoenix Grace Marrow dan menelannya tanpa ragu-ragu. Tentu saja, seketika nafas yang membara menyeruak dalam dirinya, bagai kobaran api. Energi obat yang kuat menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya, melepaskan energi spiritual yang sangat murni. Jumlah energi spiritualnya 100 kali lipat dari pil pendirian fondasi kualitas terbaik. Orang biasa hanya dapat menyerap 50% energi saja. Sisanya akan hilang tak terkendali melalui pori-pori dan 7 lubang. Namun bagi Jiang Fan, dengan akar roh transparannya, ini tidak ada. Dengan pengoperasian metode mentalnya, akar rohnya menyerap energi spiritual dari segala arah seperti akar pohon besar. Energi spiritual yang meletus ditangkap tanpa meninggalkan jejak. Dimurnikan menjadi kekuatan spiritual murni, ia menetap di kolam roh di dantiannya. 2 jam berlalu, Jiang Fan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat bahwa kekuatan spiritual cair di kolam rohnya berkilauan, hampir memenuhi kolam. Pendirian yayasan lapisan ke-8. Mata Jiang Fan menunjukkan kegembiraan. Kekuatan spiritualnya hampir 2 kali lipat. Semakin besar tahap-tahap pendirian fondasi, semakin besar pula celah antara tiap lapisan. Jiang Fan mendapat pencerahan. Dia yakin jika dia menghadapi musuh kuat seperti Black Lotus lagi, dia tidak akan membutuhkan banyak gerakan. Dalam 3 gerakan, dia dapat mengakhiri pertempuran. Melihat dia masih punya waktu 2 jam, dia tidak berencana membuang-buang waktu. Tempat yang ditujunya adalah Sekte Hasrat. Dia mendengar bahwa binatang buas sedang gelisah di sana, dan gelombang binatang buas bisa meletus kapan saja. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Dia segera mengambil beberapa bahan obat dan mulai memurnikannya di tempat. Segera setelahnya, lebih dari 100 pil aneh kecil menyerupai kacang merah berhasil dimurnikan. Bau harum yang khas itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi binatang-binatang iblis, membuat kilin kecil yang tertidur lelap dalam jubah lebarnya, menyembul keluar. Ia terus mengendus dengan hidungnya, sambil bergerak mendekati pil itu. Mulutnya berair. Dengan mata mengantuk, ia berkomunikasi lewat telepati dengan Jiang Fan, guru sungguh baik hati, membuat pil roh untukku lagi. Namun, ketika melihat pil itu dengan jelas, ia segera mundur. Matanya melebar, sepenuhnya terjaga. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, mengapa Anda membuat benda ini?" Ia tidak melupakan bagaimana dirinya, seekor binatang roh yang tak kenal takut dan mampu melintasi ruang angkasa, telah dikalahkan oleh Jiang Fan. Ya, pil-pil inilah yang memiliki daya tarik mematikan bagi binatang iblis. Setelah memakannya satu, dia langsung pingsan di tempat. Ketika terbangun, Jiang Fan memberinya pertanyaan pilihan ganda tentang dikukus, ditumis, atau dibuat sup.
Melihat pil itu lagi, ia tak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya penuh kebencian. Itu bukan untukmu. Apa yang kamu takutkan? Jiang Fan menaruh semua pil itu ke dalam botol giok. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu dari Gong Kai di luar. Bagaimana dengan kultivasimu? Jiang Fan dengan cepat mendorong kepala kilin kecil itu kembali dan berkata, jangan keluar. Lalu dia dengan tenang membuka pintu. Gong Kai masuk dan dengan santai menutup pintu batu di belakangnya. Di dalam ruangan yang tidak begitu luas itu, Ting Dewa mereka berdua. Hal ini membuat Jiang Fan tanpa sadar teringat pada balutan dada yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Master Sekte, apa yang sedang Anda lakukan? Gong Kai juga merasakan suasana yang agak ambigu dan berdeham, meskipun kamu memiliki jimat giok serangan jiwa baru lahir. Aku masih khawatir kamu mungkin tidak mampu menangani semuanya. Serang aku dengan sekuat tenaga, dan aku akan menguji kekuatanmu yang sebenarnya. Kekuatan sejati. Jiang Fan mengangguk pelan. Dia juga ingin tahu seberapa besar kekuatannya telah berkembang setelah menembus alam. Baiklah. Master Sekte, berhati-hatilah, Jiang Fan mengingatkannya. Kemudian dia mulai menyalurkan kekuatan spiritualnya. Hati-hati, Gong Kai terkekeh. Dia adalah seorang Master Sekte yang bermartabat, seorang seniman bela diri di alam formasi inti akhir. Di wilayah manakah Jiang Fan berada? Bisakah dia menyentuhnya? Lakukan saja. Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte, jangan ceroboh. Terluka tidak akan baik. Terluka. Gong Kai merasa geli sekaligus jengkel. Baiklah, baiklah, terserah apa katamu. Dia tersenyum dan dengan santai mengumpulkan 1/10 kekuatan spiritualnya ke telapak tangannya. Cukup untuk membuat pembelaan. Jiang Fan mengangguk dan berhenti ragu-ragu. Tanpa menggunakan artefak sihir apapun, teknik terkuatnya tidak diragukan lagi adalah jari surgawi yang hancur. Seketika itu juga, dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya. Dia berteriak, energi ungu datang dari timur. Dia menunjuk, lalu seberkas sinar ungu menyilaukan melesat langsung ke arah Gong Kai. Gong Kai tersenyum dan mengangkat telapak tangannya. Dia dengan lembut menghalangi sinar ungu itu dan berkata dengan riang, lumayan, kamu telah mempelajari teknik jari baru. Dia ingat dengan jelas gerakan teknik jari tingkat bumi yang terfragmentasi yang telah dipahami Jiang Fan di dinding batu moke. Namun, tepat saat dia berbicara, senyumnya membeku di wajahnya, karena dia merasakan sakit yang membakar dari telapak tangannya. 1/10 dari kekuatan spiritualnya terkumpul di telapak tangannya. Telah ditusuk. Bab 256 Penyesalan. Hati Gong Kai bergetar. Dia berada pada tahap akhir alam formasi inti. Sekalipun dia hanya menggunakan 1/10 dari kekuatan spiritualnya, itu sudah cukup untuk membentuk pertahanan yang bahkan seseorang di tingkat kedua formasi inti akan sulit untuk digoyahkan. Jiang Fan benar-benar berhasil menembusnya. Yang membuatnya semakin takut adalah kekuatan sisa sinar cahaya ungu terus menyerang telapak tangannya. Dia bergegas mengalirkan seluruh kekuatan spiritualnya ke telapak tangannya. Baru pada saat itulah dia berhasil menangkisnya sebelum tangannya tertusuk. Saat sinar cahaya ungu menghilang, telapak tangan Gong Kai terasa sakit dan perih. Tanpa melihat pun, dia tahu telapak tangannya pasti terluka. Bibirnya berkedut sedikit, memperlihatkan sedikit rasa sakit. Master Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Jiang Fan memperhatikan rasa sakit di wajahnya dan bertanya dengan heran. Apakah aku menyakitimu? Tidak mungkin. Apakah saya benar-benar sekuat itu? Gong Kai segera mengatur ekspresinya. Bagaimana dia bisa mengakui kalau dia telah terluka oleh seorang pria kecil di alam pendirian yayasan? Jika hal itu tersiar, bagaimana dia akan menjaga harga dirinya? Menyembunyikan tangannya yang terluka di belakang punggungnya, dia berkata dengan tenang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kekuatan sebesar ini tidak akan menyakitiku. Jiang Fan tidak banyak ragu. Bagaimanapun, mereka memiliki perbedaan yang sangat besar dalam hal bidang. Bagaimana mungkin dia bisa menyakitinya? Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, kekuatan Master Sekte sangat dalam, saya kagum. Kupikir setidaknya kau akan menganggapku sedikit lebih serius. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?